الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا Al-ayah Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, berkah serta hidayah dan taufiknya. Pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di pengajian ini, di kajian rutin ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah Allah turunkan rahmat, berkah dan perlindungannya kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian, dalam kajian kita pada kesempatan ini, kita insya Allah akan mulai membahas satu tema penting. Kalau dalam Minhajul Muslim itu judulnya Al-Imanu biwujubi mahabbati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iman terhadap wajibnya mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengimani bahwa di antara para sahabat Nabi itu ada yang memiliki keutamaan-keutamaan atas yang lainnya. Dalam hubungan ini Syekh Jabir menjelaskan, yu'minul muslimu, beriman seorang muslim, biwujubi mahabbati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terhadap wajibnya mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ali baitihi, dan ahli baitnya, wa afdaliyatihim ala man siwahum, dan mengimani terhadap keunggulan mereka atas yang lainnya dari kaum mukminin dan muslimin. Dan kita juga mengimani bahwa di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selain memiliki keunggulan, juga memiliki ketinggian derajat, sesuai dengan dedikasi mereka, sesuai dengan kontribusi mereka terhadap Islam. Maka sahabat Nabi yang paling utama, yang pertama adalah Al-Khulafa'ur Rasyiduna Al-Arba'ah, yaitu para Khalifah Ar-Rasyidun yang 4, yakni Abu Bakar,
kemudian Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Semoga Allah meridhoi beliau-beliau semuanya. Kemudian juga termasuk yang memiliki kedudukan yang istimewa di antara para sahabat Nabi itu adalah summal asyaratu al-mubasysyiruna bil jannah, yaitu ada 10 orang sahabat yang diberitakan berita gembira dengan surga. Siapakah mereka? Wahum ar-rasyiduna al-arba'ah. Yang pertama adalah khulafaur rasyidun yang 4 tadi, kemudian ditambah yang 6-nya, yaitu Talhah bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga dikenal sebagai salah seorang sahabat yang menyebarkan Islam sampai ke dataran Cina. Kemudian Sa'id bin Zaid, lalu Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, dan Abdurrahman bin Auf. Nah, inilah 10 orang sahabat yang al-mubasysyiruna bil jannah, yang dibawakan berita gembira dengan surga. Termasuk juga yang memiliki kedudukan istimewa di antara sahabat yang lain adalah ahlu badrin, yakni para pejuang di perang Badar. Kemudian termasuk juga yang mendapatkan berita gembira dengan surga selain sahabat Nabi yang 10 tadi, yaitu Fatimah Az-Zahra, yakni Siti Fatimah Az-Zahra, yakni putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta kedua putranya dari Fatimah, yaitu Hasan dan Husain. Termasuk juga Sabit bin Qais, termasuk juga Bilal bin Rabah ini yang kita kenal sebagai muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga para sahabat yang memiliki kedudukan tersendiri, bahkan beliau-beliau itu disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dikenal sebagai ahlu bai'ati ridwan, sebagai ahli bai'atur ridwan, bai'at untuk membuktikan keridhaan, dukungannya terhadap perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Hudaybiyah. Ini jumlahnya sungguh sangat signifikan. Wa kanu alfan wa arba'umi'atin, mereka semuanya berjumlah 1.400. Berjumlah 1.400 sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Nah, jamaah sekalian, inilah hal yang patut kita ketahui dengan benar, bahwa kita sebagai kaum muslimin ternyata selain diwajibkan untuk mengimani dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kita wajib iman terhadap
mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengakui keunggulan mereka atas yang lainnya, yaitu tadi yang telah disebutkan. Nah, ada beberapa alasan mengapa kita harus mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama yang disebutkan sebagaimana tadi. Alasan yang pertama, yuhibbuhum lihubbillah. Karena seorang muslim patut mencintai mereka karena kecintaan mereka kepada Allah. Dan Allah Ta'ala pun mencintai mereka. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diberitakan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Qur'an, surah Al-Maidah ayat 54. Surah Al-Maidah ayat 54 ini ternyata ada hubungan erat dengan keutamaan para sahabat. Ini menunjukkan karakteristik dari para sahabat Rasulullah, terutama yang terdapat pada potongan ayat fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka niscaya Allah akan mendatangkan terhadap suatu kaum yuhibbuhum, yang dicintai oleh Allah, wa yuhibbunah, dan mereka pun mencintai Allah. Azillatin 'alal mu'minina, mereka rendah hati terhadap sesama kaum mukminin. Aizzatin 'alal kafirin, namun mereka punya izzah, punya kehormatan, punya kewibawaan atas orang-orang yang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka selalu berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna, dan mereka tidak takut laumatal laim, terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Jadi dulu para sahabat Nabi SAW itu mereka sudah tangguh menghadapi celaan-celaan, terutama celaan-celaan yang sering dilontarkan oleh orang-orang yang sengaja memang dipelihara oleh rejim Quraisy untuk melemahkan, ya, untuk mencela para sahabat yang setia kepada Rasulullah. Kalau istilah sekarang barangkali dikenal dengan bajer-bajer. Dulu ada namanya Uyainah bin Hisin, salah satunya. Nadhr bin Haris, itu bajer di zaman kaum musyrikin Mekah. Termasuk juga ayat yang mensifati tentang keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat Al-Fathu ayat 29. Ini sudah sangat populer ayat ini. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang setia bersamanya, asyidda'u 'alal kuffar, mereka tegas punya prinsip terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, mereka saling menyayangi di antara sesama mereka. Nah, ayat ini menggambarkan tentang salah satu karakteristik dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah bi ashabi, Allah selalu bersama para sahabat-sahabatku. La tattakhiduhum ghardan ba'di, jangan sekali-kali kamu sekalian menjadikan mereka sebagai sasaran untuk pelecehan. Jangan dijadikan sebagai sasaran untuk guyonan sesudah aku. Paman ahabbahum,
Maka barang siapa yang mencintai mereka, fabihubbi, karena cintanya kepadaku, ahabbahum, maka niscaya aku mencintai mereka. Waman abghadahum, dan barang siapa yang membenci mereka, fabibaghdhi, karena kebenciannya mereka kepadaku, abghadahum, maka aku pun membenci mereka. Waman adahum, dan barang siapa yang menyakiti mereka, faqad azani, maka sungguh dia telah menyakiti aku. Waman azani, dan barang siapa yang menyakiti aku, faqad azallah, maka sungguh dia telah menyakiti Allah. Waman adallah, maka barang siapa yang menyakiti Allah, yushiku ayyakhudahu, maka bersiap-siaplah dia untuk menerima hukuman dari Allah. Yang kedua alasannya, yu'minu bi afdalliyatihim, seorang muslim wajib beriman terhadap keunggulan mereka, bahwa para sahabat Nabi SAW itu memiliki keunggulan-keunggulan ala ghairihim, atas yang lain, atas selain mereka, min sairil mu'minina wal muslimin, dari seluruh kaum mukminin dan muslimin. Nah, ini sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Keunggulan mereka itu antara lain disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 100. Allah Ta'ala berfirman, was-sabiqunal awwalun, dan as-sabiquna, para pendahulu, para perintis-perintis perjuangan Islam yang pertama, minal muhajirina wal ansar, dari kaum muhajirin dan kaum ansar, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi generasi yang pertama yaitu disebut generasi sahabat, generasi yang mengikuti para sahabat, belajar dari para sahabat, disebut namanya tabi'in. Walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yakni mengikuti para sahabat, bi ihsanin, dengan baik, semoga Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa'adda lahum, dan Allah telah menyediakan bagi mereka jannatin tajri, surga-surga yang mengalir di bawahnya, al-anhara, sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Surah At-Taubah ayat 100. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kamu sekalian merendahkan, menghina sahabat-sahabatku, mencela sahabat-sahabatku. Ini luar biasa nih hadis ini nih, insyaallah nih. Mengapa? Kan keutamaan mereka itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud, ada di nomor 4658 dengan sanad yang hasan. La tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kamu sekalian mencela sahabat-sahabatku. Karena keutamaan mereka itu dikatakan, fa inna ahadukum, karena sesungguhnya salah seorang di antara kamu, lau anfaqa misla Uhudin, seandainya dia berinfak dengan semisal gunung Uhud, zahaban, berupa emas. Kalau generasi kita hari ini berinfak, katanya, dengan sebesar bukit Uhud berupa emas, itu nilainya ma balagha mudda ahaduhum, niscaya infak kita yang sebesar bukit Uhud itu tidak akan sampai kepada derajat mereka, infak mereka,
walaupun hanya 1 mud. Jadi ketika para sahabat Nabi dulu berinfak dengan 1 mud dari emas, itu tidak akan bisa disamai walaupun kita berinfak dengan emas sebesar bukit Uhud. Bahkan wala nasibuhu, walaupun hanya setengahnya. Nah, ini menunjukkan begitu agungnya, begitu mulianya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat tidak etis gitu ya. Sangat tidak wajar kalau generasi hari ini begitu mudah untuk mencela para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lau anfaqa misla Uhudin, sekiranya salah seorang di antara kamu berinfak semisal bukit Uhud berupa emas, ma balagha muddan, niscaya itu tidak akan sampai 1 mud pun ahaduhum dari infak mereka para sahabat Rasulullah SAW. Wala nasibuhu, bahkan kalaupun hanya setengahnya. Setengah dari 1 mud berarti 3 ons setengah. Begitu mulianya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya kira patut menjadi satu bahan refleksi bagi kita di bulan November ini khususnya, di mana kita bangsa Indonesia pun menjadikannya sebagai bulan yang penuh dengan nilai-nilai kepahlawanan. Jadi para sahabat Rasulullah SAW itu adalah orang-orang yang seluruh hidupnya mereka syarat dengan nilai-nilai kemuliaan. Baik, saya pernah satu ketika selesai sholat sunnah di Raudhah, saya tanya sama mutawif di Madinah. Saya bilang, Kang, tolong tunjukkan di mana makbarah kuburan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tolong tunjukkan di mana kuburannya seorang sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Saya ingin sekali menziarahinya. Nah, kemudian kata mutawib, waduh Ustadz, sayang sekali katanya, karena sahabat Abdullah bin Abbas itu menjelang akhir hayatnya ia merapat mendekati ke Taif. Jadi beliau meninggal di Taif dan dikuburkan di sana. Nah, kemudian saya tanya, kira-kira apa yang menjadi rahasianya? Katanya Abdullah bin Abbas yang pernah mendapatkan didikan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ilmu secara dirasah maupun ilmu secara wirasah. Beliau merasa tidak layak jika meninggal dan dikebumikan bersama para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu rendah hatinya Ibnu Abbas dan begitu tahu dirinya beliau, padahal beliau adalah orang yang sangat sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Sahabat Ibnu Abbas itu ada suatu cerita menarik. 20 tahun sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau keliling kota Madinah. Kemudian ketika beliau keliling kota Madinah, di salah satu sudut dari kota itu beliau merasa ada sesuatu dari kota itu yang hilang. Kemudian beliau berusaha untuk mencari informasi.
sesuatu yang hilang di sudut kota itu adalah sebuah talang. Sebuah talang air. Kemudian beliau tanya kepada orang-orang yang berada di sekitar situ, "Hei saudaraku, kalian tahu tidak kemana talang yang ada di tempat ini?" "Oh, kalau tidak salah, wahai Ibnu Abbas, talang yang ada di tempat ini itu dicabut oleh Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab." Kemudian kata Abdullah bin Abbas, "Wah, kalau begitu saya harus bertemu dengan Khalifah Amirul Mukminin." Singkat cerita, berkunjunglah Abdullah bin Abbas untuk mengunjungi Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tentu saja Khalifah Umar sangat senang dengan kunjungan Ibnu Abbas, karena walaupun masih sangat muda, usianya jauh dari Khalifah Umar, Abdullah bin Abbas itu adalah seorang tokoh muda yang sangat dihormati. Maka ketika datang langsung disambut, "Wah, marhaban bika ya Abdullah, selamat datang untuk wahai Abdullah. Ada apa," katanya, "yang penting kau berkunjung ke tempat kami ini?" "Pasti kedatanganmu ke tempat ini karena membawa sebuah urusan yang besar." Jadi Ibnu Abbas itu tidak sembarangan beliau datang, kecuali biasanya membawa informasi yang sangat penting. Kemudian kata Ibnu Abbas, "Saya datang ke sini karena tadi saya berkeliling di seputar kota ini dan saya merasakan ada sesuatu yang hilang, yaitu sebuah talang yang ada di sudut kota ini." "Oh, dikira untuk urusan yang penting," katanya. "Kau datang kepadaku hanya untuk sebuah talang rupanya." Kata Ibnu Abbas, "Maaf Khalifah Amirul Mukminin, ini bukan talang biasa. Talang itu adalah talang yang dulu dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Rupanya Khalifah belum tahu bahwa talang itu dibangun oleh Rasulullah. Kemudian beliau segera berusaha mencari kembali itu talang tadi. Untung masih ada, beliau simpan. Dan ketika itu ia segera untuk memasang kembali. Ia begitu takut sekali bahwa ia telah melakukan sesuatu, melanggar sesuatu yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah. Berangkatlah ke tempat itu dengan membawa talang yang akan dipasang tadi. Kemudian inisiatif sahabat Ibnu Abbas mau mencari esteger kalau istilah sekarang. Dipanggillah Ibnu Abbas, "Wahai Abdullah, mau kemana?" "Saya mau mencari esteger," katanya. "Gak usah," katanya. "Sini, kau jadikan pundakku sebagai esteger." Akhirnya sahabat Umar, beliau pundaknya khalifah, bayangkan seorang khalifah Amirul Mukminin, beliau rela dijadikan pundaknya untuk dijadikan esteger karena beliau ingin menebus kesalahan, sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, begitulah adab para sahabat Rasulullah. Baik, kemudian dari dulu urutan sahabat-sahabat yang utama itu memang selalu disebutkan. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, seorang mukmin hendaklah dia melihat bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah afdalu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah sahabat Rasulullah yang paling utama. Kemudian dan itu dinyatakan secara mutlak, alal itlaqi, secara mutlak. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang diapresiasikan
kepada sahabat Abu Bakar. Salah satunya surah Al-Lail di ujungnya terutama. Itu diapresiasikan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sesudah itu urutan yang berikutnya adalah sahabat Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Wa dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Demikian itu dikuatkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang keutamaan sahabat Abu Bakar dikatakan oleh Nabi, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan." Seandainya aku terbukti hendak menjadikan salah seorang di antara umatku sebagai khalilan. Khalil, beruntunglah kalau bapak-bapak ada yang bernama Khalil. Khalil itu artinya sahabat sejati. Khalil itu adalah sahabat sejati, di mana persahabatan seorang Khalil itu tidak hanya di dunia saja, tapi dia akan terus persahabatannya itu sampai akhirat. Itu ada di surat Az-Zukhruf. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Nabi bersabda, seandainya aku hendak menjadikan salah seorang di antara umatku khalilan, sebagai khalil, teman sejatiku, latakhadtu Aba Bakrin, niscaya aku sudah menjadikannya adalah Abu Bakar. Walakin akhi wa sahibi, akan tetapi Abu Bakar sudah menjadi saudaraku dan sahabatku. Jadi lebih kuat ini. Wa qauli Ibnu Umar, dan berkata Ibnu Umar. Ibnu Umar itu adalah Abdullah bin Umar. Abdullah putranya Sayyidina Umar. Kunna naqulu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun. Dulu kami selalu berkata, dan ketika itu Nabi masih hidup, kami berkata ketika mengurutkan sahabat-sahabat yang utama, kami selalu berkata pertama Abu Bakrin, summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kata Abdullah bin Umar, "Fabalagha dzalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Lalu sampailah berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falam yankirha." Dan Nabi tidak memungkirinya. Artinya beliau setuju dengan pernyataan itu. Demikian juga Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, khairu hadhil ummah, umat yang terbaik, khairu hadhil ummah, umat yang terbaik dari umat ini, ba'da nabiyyiha, sesudah nabinya adalah Abu Bakrin, adalah Abu Bakar, summa Umar, kemudian Umar. Walau syi'tu lasammaitu as-salis, kalau aku ingin maka aku menyebutkan yang ketiga, yakni Utsman, adalah sahabat Utsman. Kemudian juga dikatakan bahwa para sahabat Nabi yang 4 ini memang memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Ada satu peristiwa, ayyaqirra bimazayahum wa ya'tarifa bimanaqibihim kaman aqabati Abi Bakrin wa Umar wa Utsman bi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Uhud wa qad rajaba bihim wa hum fawqah. Satu ketika diceritakan Rasulullah bersama para sahabat yang mulia tadi berada di bukit Uhud. Kemudian ketika itu Uhud tiba-tiba bergoncang. Lalu Nabi berkata kepada Uhud, uskun Uhud. Kalau bahasa Sundanya, cicing maneh Uhud. Nabi berkata, uskun Uhud,
Diam kamu Uhud. Innama 'alaika nabiyyun. Sesungguhnya saat ini di atasmu ada seorang nabi, wasiddiqun, dan seorang siddiq, yang dimaksud Abu Bakar as-Siddiq, wasyahidani, dan 2 orang saksi, yaitu sahabat Utsman dan Umar, sahabat Umar dan Utsman. Adapun tentang keutamaan Ali, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma tarda an takuna minni, adapun aku ingin agar engkau memiliki kedudukan di dekatku, bimanzilati Harun min Musa, seperti kedudukan Harun di samping Musa. Wa qaulihi, dan juga sabda Rasulullah, Fatimatu sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Fatimah itu adalah sayyidah nisa'i ahlil jannah, adalah sayyidah, penghulu wanita-wanita ahli surga. Karena itu dalam riwayat lain disebutkan nanti di akhirat itu, di surga itu ada 4 orang wanita yang disebut sebagai, dalam tanda petik, apa ya istilah sekarang itu, Miss Universe ahli surga. Yang pertama adalah Maryam, yang kedua adalah Asia, katanya dari Asia, dan yang ketiga adalah Khadijah, dan yang keempat adalah Fatimah. Wallahu a'lam. Tentang Zubair bin Awam, Nabi bersabda, inna likulli nabiyyin hawariyun. Sesungguhnya setiap nabi itu punya hawari. Hawari itu adalah sahabat yang setia sepanjang hayatnya. Wa inna hawariyyi Az-Zubair bin Awam. Dan sesungguhnya sahabatku yang setia, hawariku, adalah Zubair bin Awam. Adapun tentang Hasan dan Husain, Nabi berdoa, Allahumma ahabbahuma, ya Allah cintailah mereka berdua, fa inni uhibbuhuma, karena sesungguhnya aku mencintai mereka berdua. Wa qawlihi li Abdullah bin Umar, dan Nabi juga bersabda tentang Abdullah bin Umar. Nabi bersabda, inna Abdullahi rajulun salihun. Sesungguhnya Abdullah itu adalah seorang lelaki yang saleh. Nih, kalau seseorang disebut soleh oleh Nabi itu sudah pasti. Nah, demikianlah jamaah sekalian. Bahkan ada di antaranya disebutkan dulu di zaman para sahabat juga sudah diakui ada keunggulan-keunggulan secara keilmuan. Misalnya, kalau para sahabat ingin belajar Al-Quran, ternyata tidak direferensikan semua sahabat. Ada 4 orang sahabat yang secara khusus direferensikan oleh Rasulullah, direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, belajarlah kalian tentang Al-Quran. Belajarlah kalian tentang Al-Quran kepada 4 orang. Ya, kepada 4 orang. Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud. Istaqra'ul Qur'ana min arba'atin. Belajarlah Al-Quran kepada 4 orang. Dari 4 orang. Pertama, min Abdullah, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Yang kedua, Wasalim maula Abi Hudaibah. Yang ketiga, Ubay bin Ka'ab. Ini kalau Ubay bin Ka'ab itu adalah sahabat Nabi yang sahabat Nabi yang didaulat menjadi imam sholat tarawih pertama pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Itu namanya Ubay bin Ka'ab. Ada salah satu bacaan yang sangat disukai oleh Nabi dari bacaan Ubay bin Ka'ab, yaitu bacaan surah Al-Bayyinah.
lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, dan seterusnya. Yang terakhir, jadi ada 4 orang sahabat yang direkomendasikan oleh Rasulullah supaya sahabat yang lain belajar Al-Quran kepada mereka. Yang pertama tadi yaitu kepada Abdullah bin Mas'ud, yang kedua kepada Salim, ya, yang kedua kepada Salim maula Abi Hudzaifah, yang ketiga Ubay bin Ka'ab, dan yang keempat adalah kepada Mu'ad bin Jabal. Inilah beberapa gambaran. Saya hanya ingin menstimulan jamaah sekalian betapa pentingnya kita mulai mengenal lebih dekat tentang keutamaan, kemuliaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya kira ketika kita berusaha mengenal lebih baik tentang keutamaan mereka, semoga ini menjadi bagian dari doa-doa kita dalam setiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan hidupnya orang-orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah atas mereka. Siapakah mereka itu? Lihat penjelasannya di surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim, maka kelak mereka nanti di akhirat akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah atas mereka. Siapa mereka? Pertama minan nabiyyin, yang kedua wassiddiqin, yang ketiga wasyuhada, yang keempat wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah teman-teman terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kifarat majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.